Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 116 Praktikal Laboratorium Simulasi Komputer tahun 2023 yang beranggotakan Divitria Sabrina Firdaus Arifin dengan NPM 21180 dan saya sendiri yaitu Rizka Trianisa Imasa Sukra dengan NPM 21208. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan modul 3 Vensim, di mana kami mengambil studi kasus yaitu implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah kapasitas produksi ubi kayu di PT Ubi menggunakan software Vensim. Pertama ada abstrak, yaitu PT Ubi adalah perusahaan yang memproduksi ubi kayu. Di dalam analisis ini yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam produksi ubi kayu yang disimulasikan dengan cara dinamis. Penelitian dilakukan dengan menentukan variabel yang terlibat pada proses produksi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software Vensim yang memodelkan sistem produksi ubi kayu seperti sistem nyata. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software Vensim yaitu Casual Loop Diagram, Stock Flow Diagram, dan User Interface. Lalu dilakukan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario dengan bantuan software Vensim agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Lalu, dari skenario yang sudah dihitung, dipilih skenario terbaik yang menghasilkan ketersediaan bahan baku ubi kayu terbanyak. Dari hasil output Vensim, didapatkan hasil skenario terbaik yaitu pada skenario 4 yang dipilih karena memiliki nilai terbaik untuk menghasilkan ketersediaan bahan baku ubi kayu terbanyak. Kita lanjut ke pendahuluan, yaitu sistem produksi adalah kumpulan subsistem yang berinteraksi satu sama lain untuk tujuan mengubah input produksi menjadi output produksi. Input produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan output atau keluaran dari produksi adalah produk yang diproduksi dan produk sampingannya, seperti limbah, informasi, dan lain sebagainya. Sistem produksi adalah suatu sistem yang mengubah atau mentransformasikan suatu input menjadi produk jadi atau produk setengah jadi yang bernilai tambah. Simulasi adalah upaya untuk mereplikasi fitur, penampilan, dan karakteristik dari sistem nyata. Simulasi merupakan suatu kumpulan tentang metode dan aplikasi untuk meniru perilaku sistem yang sesungguhnya, biasanya melalui sebuah komputer dan menggunakan software tertentu. Sedangkan untuk simulasi sistem dinamik merupakan simulasi kontinu yang dikembangkan oleh J. Forrester pada tahun 1960-an, berfokus pada struktur dan perilaku sistem yang terdiri dari interaksi antar variabel dan loop feedback. Hubungan dan interaksi antar variabel dinyatakan dalam diagram kausatik. Dengan pendekatan sistem yang dinamis ini merupakan aplikasi dari pemikiran kesisteman yang memfokuskan perhatiannya kepada pola hubungan sebab akibat yang terjadi karena pengaruh umpan balik dari hasil kegiatan atau kondisi dari komponen sistem yang satu terhadap yang lainnya. Dalam hal ini, model causal loop diagram yang merupakan salah satu dari model sistem dinamis akan lebih tepat digunakan daripada model input proses output yang biasa kita gunakan dalam memecahkan masalah organisasi dan manajemen. Setelah merancang causal loop diagram, selanjutnya dilakukan perancangan stock and flow, di mana stock and flow diagram ini merupakan modelan yang dilakukan dalam sistem dinamis. Variabel-variabel yang sudah terpilih ditentukan nilai dari setiap variabel tersebut untuk dapat dilakukan pemodelan stock and flow diagram. Selanjutnya dilakukan simulasi sistem dengan menjalankan pemodelan yang sudah dibuat. Penentuan skenario usulan didapatkan setelah melakukan analisis terhadap skenario awal. Kemudian kita akan lanjut ke software yang akan digunakan pada modul 3 ini, yaitu Vensim. Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simple causal atau dari pembuatan diagram stock and flow. Kita lanjut ke
Studi kasus yang kami pilih yaitu PT Ubi merupakan perusahaan penghasil ubi kayu, di mana PT Ubi ini mengalami permasalahan dalam menentukan kapasitas produksinya. PT Ubi juga memiliki permasalahan terlalu banyak variabel-variabel produksi yang dihitung menyebabkan kurang efektifnya perhitungan yang terjadi. PT Ubi akan mensimulasikan sistem produksinya menggunakan software Pensim untuk mengetahui variabel apa saja yang seharusnya terlibat dalam produksi dan juga mengetahui kapasitas produksi untuk tahun-tahun mendatang. Penggunaan software Pensim akan mempermudah pensimulasian sistem dan menghasilkan beberapa skenario. Dari skenario yang dihasilkan, akan dipilih satu skenario terbaik untuk diterapkan ke dalam sistem produksi perusahaan. Lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Data ini menjadi input pada tahap pengolahan data, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuantitatif. Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi pada PT Ubi sehingga didapatkan data primer, yaitu ada 12 data yang dibutuhkan, ketersediaan bahan baku ubi kayu, jumlah permintaan, persentase peningkatan, persentase penurunan, hasil panen, luas lahan tanaman ubi kayu, pemberian pupuk, penggunaan teknologi modern, gagal panen, kekurangan air, hama, dan juga suhu dan iklim. Pada gambar 2.1 ini ada casual loop diagram kami, yaitu tentang PT Ubi. Kemudian lanjut ke tahap pengolahan data. Di sini pada penelitian ini kami melalui 12 tahap, yaitu mulai, kemudian setelah mulai untuk melakukan pengolahan data, dilanjut dengan studi pustaka dan juga studi lapangan, kemudian merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan data, yaitu ada 12 data yang kami dapatkan atau kami pakai. Kemudian setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data menggunakan software Pensim, dan setelah melakukan pengolahan data, dilakukan verifikasi dan juga validasi. Perlu diketahui apabila tidak valid, maka akan kembali ke pengumpulan data. Tetapi jika datanya valid, maka akan lanjut ke hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dasaran, dan pengolahan data selesai. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengoperasian software Pensim. Perkenalkan, saya Devi Sabrina Firdaus Arifin dari kelompok 116. Baik, yang pertama kita pastinya sudah mendownload software Pensim terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita akan membuat casual loop diagramnya terlebih dahulu dari kegiatan atau skenario dari studi kasus kita, kelompok kita. Untuk casual loop diagram dari studi kasus kami yaitu yang pertama kita membuat ketersediaan bahan baku ubi kayunya terlebih dahulu, lalu hasil panennya, terus ke gagal panen, habis itu ke jumlah permintaan. Setelah membuat percabangan itu, kita membuat dari percabangan dari hasil panen yaitu pemberian pupuk, penggunaan teknologi modern, luas lahan tanaman ubi kayu. Kalau gagal panen itu kekurangan air, hama, suhu, dan iklim. Kalau jumlah permintaan itu dari persentase penurunan dan persentase peningkatan. Setelah itu kita akan membuat panahnya, arrow di sini, kita sambung-sambungkan jumlah permintaan ke ketersediaan bahan baku ubi kayu, persentasenya ke jumlah permintaan, persentase peningkatan ke jumlah permintaan, suhu dan iklimnya ke gagal panen, hamanya gagal panen, kekurangan air dan gagal panen, dan seterusnya. Lalu setelah itu setelah menentukan arahnya, kita akan membuat tanda positif atau negatifnya. Yang pertama yaitu persentase penurunan ke jumlah permintaan kan otomatis negatif. Kalau persentase peningkatan ke jumlah permintaan kan tandanya positif. Lalu hasil panen ke ketersediaan bahan baku itu positif.
Untuk yang dari gagal panen ke hasil panen kan otomatis negatif. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa kita SS screenshot untuk dilakukan penganalisaan pada jurnal kelompok. Setelah dilakukan analisa, kita lanjut ke output simulasi software Pensimnya. Untuk output simulasi software Pensim sendiri, kelompok 116 yang pertama yaitu seperti ketersediaan bahan baku ubi kayu, lalu ada gagal panennya, ada hasil panennya, peningkatan permintaan, dan penurunan permintaan. Jadi tanda panahnya itu saling lurus seperti itu. Lalu pada peningkatan permintaan ini terdapat persentase peningkatan. Pada penurunan permintaan terdapat persentase penurunan. Untuk gagal panen terdapat dari hama, kekurangan air, dan suhu dan iklim. Untuk luas lahan ubi kayu, masuk ke hasil panen, pemberian pupuk, dan penggunaan teknologi modern ke hasil panen. Untuk selanjutnya yaitu kita beri equation pada setiap pada setiap persentase peningkatan, persentase penurunan, dan yang lainnya. Untuk datanya disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Untuk persentase peningkatan sendiri, di sini 0,5, menggunakan 0,5. Lalu persentase penurunannya 0,9. Lalu peningkatan permintaannya dari persentase peningkatan yang tadi dikalikan 1000. Lalu penurunan permintaannya dikalikan juga 1000. Untuk jumlah permintaannya yaitu pengurangan dari permintaan dan penurunan permintaan. Untuk hasil panennya sendiri, penggunaan teknologi modern yaitu 2000 dikalikan 0,2. Untuk pemberian pupuknya 1000 dikalikan 0,3. Luas lahan ubi kayunya 2000 dikalikan 0,5. Hamanya 200 kali 0,4. Kekurangan air menggunakan 200 kali 0,6. Suhu dan iklim 200 dikalikan 0,8. Itu gagal panennya di sini dari hama ditambah kekurangan air ditambah suhu dan iklim. Jadi pertambahan dari petanya sendiri. Untuk hasil panen juga sama, pertambahan dari percabangannya. Luas lahan ubi kayu, pemberian pupuk, dan penggunaan teknologi modern. Untuk ketersediaan bahan ubi kayunya yaitu hasil panen dikurangi, gagal panen dikurangi jumlah permintaan. Jangan lupa initial value-nya dijadikan 3000. Untuk jumlah permintaan juga tadi sama, dijadikan initial value-nya 3000. Lalu setelah itu kita simulate untuk pada skenario 1. Jadi kita kontrol A dulu, lalu disimulate. Yes, langsung kita ke grab. Jadi seperti ini untuk grafiknya seperti ini. Lalu untuk tabelnya itu lalu kita proses ke simulate. Yang pertama yaitu kita lakukan kontrol A dulu, langsung kita simulate. Yes, dan jangan lupa dikontrol A lagi untuk ingin mendapatkan hasil-hasilnya, karena jika tidak dikontrol A, tidak akan keluar hasilnya. Grafnya seperti ini. Lalu untuk tabelnya seperti ini, tabel padnya. Lanjut kita ke skenario 2 yang dimana
kita rubah ke persentase peningkatannya. Persentase peningkatan diganti ke 0,8. Lalu lanjut kita Ctrl A dan simulate. Ctrl A lagi. Grafnya seperti ini. Hasil grafnya untuk tabelnya seperti ini. Lanjut kita ke skenario 3. Jangan lupa untuk mengganti persentase peningkatannya tadi menjadi 0,5. Lanjut kita ganti ke persentase penurunannya jadi 0,1. Kita lakukan Ctrl A, simulate, yes, grep. Untuk skenario yang ketiga itu seperti ini dan hasil tabel partnya seperti ini. Mohon maaf untuk yang skenario 2 tadi belum saya ganti, ini jadi 0,9, kita oke. Persentase peningkatan 0,8, kita oke. Ini untuk skenario 2 ya. Grep. Seperti ini untuk tabel part dari skenario 2. Lanjut kita ke skenario 4. Kita rubah ke 0,5. Skenario keempat itu ganti pada penggunaan teknologi modernnya. 2000-nya ini diganti ke 4000. 4000 dan jangan lupa di OK. Lalu kita Ctrl A, kita grab. Seperti ini untuk grab pad-nya dan tabel pad-nya seperti ini. Setelah kita melakukan skenario 1-4, lalu kita ke user interface. Yang pertama kita klik view ini, kita klik view 2. Kita nanti sebelumnya kita akan membuat view objeknya terlebih dahulu, seperti jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku ubi kayu, hasil panen, dan gagal panen yang terakhir. Setelah itu kita akan membuat hasil untuk grafnya user interface-nya. Seperti persentase peningkatan yang pertama, lalu pemberian pupuk, luas lahan ubi kayu, penggunaan teknologi, persentase penurunan, kekurangan air, suhu dan iklim, dan hama yang terakhir. Lalu kita simulate. Yes. Itu hasilnya seperti ini user interface-nya. Nanti di sini bisa kalian rubah-rubah sesuai dengan keinginan kalian dan data kalian. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada verifikasi dan juga validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Pada tabel 3.1 ini, untuk hasil rata-ratanya, total ketersediaan ubi kayu pada data real tahun 2023 sampai 2028 yaitu 850. Sedangkan untuk data simulasi, rata-rata simulasi total ketersediaan ubi kayu pada tahun 2023 sampai 2028 itu 183,33. Dan di sini ada standar deviasi dari total ketersediaan ubi kayu data real tahun 2023 sampai 2028 yaitu 1021,029, sedangkan untuk standar deviasi total ketersediaan ubi kayu data simulasi pada tahun 2023 sampai 2028 yaitu 1699,196. Kemudian ada persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi.
menghasilkan 363,6%, dan juga persen error dari standar deviasi data empiris dan juga data output simulasi, yaitu 39,11%. Lanjut ke skenario 1. Di sini pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sampai 2028 ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Karena jumlah permintaan ubi kayu pada garis berwarna abu-abu mengalami penurunan secara konstan berada di atas ketersediaan bahan baku ubi kayu yang ditunjukkan garis warna merah yang menunjukkan penurunan secara fluktuatif. Lanjut, ada tabel PET ketersediaan bahan baku ubi kayu, di mana pada tahun 2028 atau tahun terakhir, bahan baku ubi kayu ini ketersediaan bahan baku ubi kayu ini didapatkan hasil sebesar minus 1.300 ton. Lanjut kita ke skenario kedua, di mana pada grafik di atas ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sampai pada 2028, ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada, karena jumlah permintaan ubi kayu mengalami penurunan secara konstan. Sedangkan ketersediaan bahan baku ubi kayu yang ditunjukkan pada garis warna merah menunjukkan penurunan secara fluktuatif. Ada tabel PET lagi, di tahun 2028 atau tahun terakhir ketersediaan bahan baku ubi kayu ini dapatkan hasil sebesar minus 4.300 ton. Lanjut kita ke skenario 3, di mana dapat disimpulkan pada grafik di atas ini pada tahun 2023 sampai 2028, ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada, karena permintaan ubi kayu terjadi penurunan secara konstan per tahunnya. Kemudian pada tahun 2028 terjadi peningkatan ketersediaan bahan baku, yang berarti pada tahun 2028 ini ketersediaan bahan baku ubi kayu dapat memenuhi jumlah permintaan. Terdapat tabel PET di mana pada tahun 2028 ini ketersediaan bahan baku ubi kayu didapatkan hasil sebesar 700 ton. Lanjut ke skenario 4, di mana pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sampai 2028, ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada, karena permintaan ubi kayu mengalami penurunan secara konstan, dan juga bahan baku ubi kayu yang ditunjukkan pada garis warna merah menunjukkan penurunan secara fluktuatif. Di sini ada tabel PET skenario keempat, di mana pada tahun 2028 ini ketersediaan bahan baku ubi kayu sebesar 700 ton. Di gambar 3.11 ini ada user interface-nya, di mana pada gambar di atas didapatkan stock and flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Untuk analisa output laporan kami, yaitu dari hasil output simulasi pensim didapatkan hasil ketersediaan bahan baku ubi kayu pada setiap tahunnya. Dari hasil output simulasi di atas diperoleh pada skenario 1, ketersediaan bahan baku ubi kayu tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 sebesar 1.340 ton, 2025 80 ton, 2026 minus 780 ton, 2027 minus 1.240 ton, dan tahun 2028 sebesar minus 1.300 ton. Pada skenario kedua, ini ketersediaan bahan baku ubi kayu tahun 2023 3.000 ton, 2024 1.340 ton, 2025 minus 2.000 minus 220 ton, 2026 minus 1.680 ton, 2027 minus 3.040 ton, dan 2028 minus 4.300 ton. Pada skenario 3, ketersediaan bahan baku ubi kayu tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 1.340 ton, 2025 280 ton, 2026 minus 180 ton, 2027 minus 40 ton, dan
2028 sebesar 700 ton. Pada skenario 4, ketersediaan bahan baku ubi kayu tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 1.740 ton, 2025 880 ton, 2026 420 ton, 2027 360 ton, dan tahun 2028 sebesar 700 ton. Di mana dari skenario 1 hingga 4 ini jumlah permintaan tidak dapat terpenuhi karena ketersediaan bahan baku ubi kayu kapasitas produksinya kurang. Dari keempat skenario tersebut akan dipilih satu skenario terbaik untuk mengatasi kapasitas produksi pada perusahaan yang tidak pasti. Untuk kesimpulannya, dari hasil pengolahan data menggunakan software Pensim dan juga didapatkan hasil ketersediaan bahan baku ubi kayu pada setiap tahunnya, dari keempat hasil skenario tersebut sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 4. Karena skenario 4 ini, ketersediaan bahan baku ubi kayunya pada setiap tahun dapat memenuhi setiap jumlah permintaan yang ada tanpa menimbulkan kekurangan atau minus. Hasil ketersediaan bahan baku ubi kayu pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 1.740 ton, 2025 880 ton, 2026 420 ton, 2027 360 ton, dan 2028 700 ton. Dan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya pengembangan dari penelitian ini adalah penambahan variabel pada penelitian perlu diperluas lagi sehingga penelitian akan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses produksi ubi kayu. Baiklah, itulah tadi yang dapat kami jelaskan tentang modul 3 atau laporan modul 3 Pensim kami. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.